Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi siang ini. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami. Kami ada di pasar tanah Wangko yang ada. Kami bersyukur kepada-Mu karena kami masih bisa bernafas. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Untuk kami bersyukur kepada-Mu. Engkau begitu baik bagi kami. Kami rindu mendengarkan kebaik sebagian firman Allah. Itu urapan-Mu biar mengalir bagi kami semua yang ada. Roh Kudus biar Engkau kuasai setiap kehidupan kami yang ada. Pagi siang ini kami taruhkan semua kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Semua ada sukacita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan dari ketua yang ada. Saya bisa dikasih kesempatan untuk dapat membawa kebenaran firman Allah. Semua karena Tuhan, bukan karena manusia, tapi semua karena Tuhan Yesus. Tuhan itu baik, saudara. Sebelum saya bawa kebenaran firman Allah, saya ingin menyaksikan segala kebaikan Tuhan yang saya alami dalam hidup saya secara pribadi. Saya kasih Tuhan, kenapa saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang Kristen yang betul-betul menyaksikan segala kebaikan Tuhan. Tadinya saya seorang pegawai negeri kantor gubernuran. Tadi saya adalah seorang Yong Manado. Siapa yang tidak tahu Yong Manado? Tapi puji Tuhan, Tuhan membawa saya untuk saya menjadi berkat di mana engkau berada. Inilah Pak Pendeta Roni Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pada tahun itu saya menjadi seorang pegawai negeri di kantor gubernuran. Tetapi apa yang terjadi bagi saya bukan ada masalah, tetapi bagi coklat itu seolah-olah saya tetap membawa dalam suatu saat kesombongan. Ya, karena saya memakai baju seragam coklat, lambang adalah kelapa. Puji Tuhan, tetapi saya tidak tahan dengan panggilan Tuhan. Di mana panggilan Tuhan tetap kuat untuk memanggil saya untuk sekolah pendeta. Dan puji Tuhan, di sana saya ditarik dan saya harus sekolah pendeta. Puji Tuhan, apa yang dikatakan oleh teman-teman saya, Pak Pendeta, di mana sekarang? Kenapa sudah tidak pernah kelihatan? Orang kira kita tugas belajar, padahal kita ada di sekolah pendeta. Dan puji Tuhan, untuk itu saya bisa berdiri di sini. Semua karena kasih Tuhan. Tuhan. Tuhan mencintai orang yang mencintai Dia. Tuhan mencintai bagi orang yang mencintai Dia. Tetapi kalau kita tidak mencintai Dia, itu adalah pilihan bagi saya dan saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu begitu baik. Saya dikaruniakan satu istri, 3 orang anak. Dan kebetulan istri ada bersama-sama dengan saya. Nah ini saudara, yang lagi sotin saya. Puji Tuhan, saya akan bawa firman Allah di dalam Galatia. Ya. Galatia 5 bunyi demikian ayat 16. Hidup menurut daging atau roh. Nah ini saudara, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dikatakan di sini, akan tetapi dikatakan, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Dikatakan di sini, kepentingan diri sendiri, penderitaan dikatakan pencerahan, roh pemecah, kedengkian, kemabuk, pesta pora, dan sebagainya. Dalam semuanya itu dikatakan di sini, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, kebenaran Allah datang bagi kita, khususnya masyarakat Tanah Wangko yang ada. Keinginan roh dan keinginan daging. Sekarang banyak yang terjadi lebih suka
daging daripada keinginan roh. Ya, kalau sudah ada istri, dia suka ada istri lain. Ya, ada istilahnya 02. Ini bahaya saudara. Tidak menjadi berkat bagi anak-anak saudara. Saya mau katakan, apalagi itu di sini katakan sihir, suka dukun-dukun, suka tiup-tiup orang, itu harus bertobat saudara. Itu tidak boleh. Itu ditakut. Tuhan Yesus marah saudara. Makanya biarlah kita bertobat dan biarlah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amen. Saya mau katakan, masyarakat Tanah yang ada, mari bareng mengikuti Tuhan yang benar, yang sungguh-sungguh melakukan segala kebenaran Allah. Maka engkau akan diselamatkan. Jaminanmu adalah keselamatan yang abadi. Dan engkau akan mati dan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Dan saya mau katakan di sini saudara, berhenti untuk berbuat dosa. Biar langsung punya toko besar, tapi kalau ada hukum bikin apa? Tidak bertobat. Biar langsung kaya, langsung punya sabuan di tanah wanto, tapi tidak bertobat. Untuk apa saudara? Tapi hidup lagi dalam Tuhan. Amin saudara. Orang yang hidup di dalam Tuhan akan mendapat keselamatan abadi. Saya mau katakan, jaminannya ada di dalam kebenaran. Berhenti itu berbuat sihir. Banyak orang Kristen suka sihir juga. Iya, supaya dia jadi sakit. Di mana-mana banyak. Tetapi kita mau katakan di tempat ini, bertobat. Saudara kasih Tuhan, paling bahaya lagi ini satu, iri hati. Lu boleh lihat orang talebe. Orang talebe, siapa dia so pegang beli motor baru. Kita lebih ngambil, biar klinik babi. Ini paksakan saudara. Ya, mau paksakan orang saudara. Jadi tidak boleh saudara. Jangan ada iri hati di antara kita. Amin saudara. Orang iri tidak akan masuk dalam satu hal yang benar. Tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya saudara, kenapa? Iri hati, dengki. Banyak orang iri hati suka dengki. Biar satu gereja lagi, dia datang di gereja, cuma lihat dari muka dia sopas dia. Artinya tidak menjadi berkat bagi orang itu saudara. Kenapa? Orang Kristen banyak juga demikian. Dia rasanya datang ke gereja, waduh, kalau boleh paling muka, pakai gelang, pakai kaki gelang. Waduh, kalau nggak masuk pasar, iya, kalau perlu kasih bakunya deh. Ruang halal. Ini mau kasih lihat harta atau kasih lihat apa ini? Hanya Tuhan yang tahu. Amin saudara. Hati kita Tuhan tahu. Datang beribadah dengan hati yang tulus. Itulah kebenaran firman-Nya katakan. Datang kepadaku dengan hati yang tulus. Jangan ada motivasi yang lain. Datang kepada Tuhan jangan bermotivasi. Datanglah dengan hati yang gembira. Amin. Datang dengan tulus hati kepada Tuhan. Saya mau katakan di tempat ini, mari saudara, datanglah kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan. Jaminan adalah Tuhan Yesus. Asuransi kita adalah Tuhan Yesus. Dia menjaga orang yang datang kepada Tuhan. Dia akan sehat, kuat. Amin saudara. Saya sebentar lagi mau 60 saudara. Mungkin dilihat dari orang kok 60, puji Tuhan. Ya, pada saya 60 tahu. Saya bisa bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesehatan bagi saya. Dan saudara juga saya percaya kalau orang yang dekat dengan Tuhan pasti diberi kesehatan. Amin saudara. Pasti diberi kekuatan. Dan diberkati oleh Tuhan. Baik rohani maupun jasmanimu diberkati oleh Tuhan. Dan satu hal saya mau katakan, Firman berkata, janganlah engkau menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Makanya sudah jadi orang Kristen, jangan kasih yang 1 minggu 1 kali buka itu Alkitab. Buka saudara, lihat. Aduh saudara, mereka suka apa kalau dia mau ini. Ada lagi istilahnya belum tahu. Iya, 1 tahun 1 kali dia pergi gereja. Baru berapa lihat. Tapi puji Tuhan, saya percaya orang Tanah Wangko rajin-rajin beribadah. Amin. Sehingga kalau orang pemilih selalu beraktivitas dan suka mau selalu bersama-sama dengan ketua. Kami selalu rindu. Walaupun terkadang kalah, baku kejar dengan waktu. Iya saudara. Karena juga memang begitulah saudara. Jadi sekali kita maaf, itulah
Kadang-kadang kami juga memang lalai. Iya, iya sudah, iya saudara, iya. Kadang-kadang, aduh, ya koordinator, ya puji Tuhan, tapi kita bersyukur, amin. Orang biar ini, tapi orang meninggalkan kesibukan, amin. Untuk datang, kalau bukan di family, ya toh. Ini karena kalau sudah di family, ya toh, saling mempedulikan, saling memperhatikan. Amin saudara, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya berkat Allah akan mengalir bagi semua kita yang ada. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.